Udah, Pak Misno, udah saya jadikan co-host, Pak. Ya, siap. Nanti saya siapkan ya. Ya, nanti seperti biasa lah Pak Ketua dulu. Kalau nggak ada Pak Ketua berarti Pak Dr. Edi. Oh, siap. Belajar ya. Oke. Mm-mm. Aing tanya ngubah motor. Gimana Pak Misno? Kita mulai aja. Oh, lagi nelpon. Ya, siap Pak ini, Pak Dr. Hasan. Ya, boleh, Pak Dr. Oke, Nur. mulai aja. Mhm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastain salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini dengan cuaca yang relatif cerah ya, walaupun tadi seharian mungkin Betul. rintik-rintik hujan ya. Hari ini malam ini kita bisa berkumpul bersama bersiraturahmi dalam rangka sosialisasi pelaksanaan KKM untuk tahun 2025. Salawat Ya. ring salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Allahumma Wasallam sholli beserta keluarga, Wassalam. sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Yang terhormat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Sirojul Falah Bogor, Bapak Kemudian MSI yang mungkin nanti bergabung ya bersama kita. Ya. Yang terhormat Wakil Ketua 1 bidang akademik Pak Dr. Edi yang alhamdulillah sudah bergabung. Yang terhormat Ketua Panitia KKM untuk tahun 2025 Pak Dr. Misno beserta DPL yang hadir ada Bu Dr. beserta rekan-rekan calon peserta KKM untuk tahun 2025. Malam hari ini memang sengaja kita agendakan untuk pelaksanaan sosialisasi KKM mengingat keterbatasan waktu rekan-rekan mahasiswa, maka kita adakan secara daring karena pelaksanaan mungkin tinggal beberapa hari ke depan. Oleh karena itu sebelum kita mulai sosialisasi pada malam hari ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pelaksanaan KKM di tahun 2025 dapat berjalan dengan lancar. Ala hadin ya wa kulnatin sholihah al-Fatihah. Baik, meningkat pada sebutan yang pertama yang insya Allah Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor dalam hal ini diwakili Pak Dr. Edi MPDI, kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi man Allah Subhanahu wa taala. Salawat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan sosialisasi ya, walaupun mudah-mudahan pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini tentunya sudah siap untuk melaksanakan KKM. Nah, perlu disampaikan bahwa KKM atau kuliah untuk yang lain itu adalah salah satu kegiatan yang sifatnya wajib karena bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Di mana Tridharma Perguruan Tinggi itu adalah meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangannya, dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi di perguruan tinggi itu kita memiliki kewajiban untuk memberikan kontribusi dan hasil-hasil yang kita capai agar berguna dan bermanfaat di masyarakat. Oleh karena itu, kami berharap ya pelaksanaan kegiatan KKM ini memiliki makna yang baik, memiliki makna yang sebesar-besarnya, baik bagi mahasiswa dan masyarakat, dan juga khusus kepada seluruh mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan KKM. Dan KKM kali ini mungkin nanti akan diuraikan temanya apa, hal-hal apa, dan secara fokus khusus untuk bagaimana hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan KKM ini mungkin nanti akan dilaksanakan pada sosialisasi pelaksanaan KKM. Namun walaupun bagaimana, dari sekarang kita sudah mempersiapkan diri agar pelaksanaan KKM ini berjalan dengan baik. Salah satunya adalah kita bisa menyesuaikan, ya, mencari informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan program apa yang harus kita lakukan dalam kegiatan KKM. Kenapa? Karena mengingat pelaksanaan KKM ini adalah pelaksanaan yang multidisipliner ya, jadi beragam
pengetahuan bisa kita kerja mahasiswa ini. Dan saya mendoakan yang mudah-mudahan kita semua memiliki kekuatan dalam melaksanakan KKM sampai selesai, tidak ada apapun, dan lebih khusus mudah-mudahan pelaksanaan KKM ke depan ini berjalan dengan sebaik-baiknya. Adapun terkait dengan teman-teman yang memang terkait dengan kelompok dan segala macamnya, kita pada prinsipnya mengutamakan kalau bisa dipermudah ya jangan dipersulit gitu. Artinya diskusikanlah dengan rekan-rekan sekalian, dengan teman-teman sehingga pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Ketua, Pak Dr. Pak Nur Hasan dan dosen-dosen yang lain atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Edi atas sambutannya. Mengingat sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia kepada Pak Dr. Misno, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Ustaz Dr. Nur Hasan atas waktunya. Izin saya share screen ya. Ini sekaligus sambutan sekaligus ini ya Pak Dr. Nur Hasan ya. Sambutan sekaligus mungkin sedikit kan ini sosialisasi ya. Nanti lebih banyak ke ini ya. Berarti izin saya share screen. Mudah-mudahan sudah terlihat. Suara saya terdengar dengan jelas ya. Baik, terima kasih sudah terlihat. Mudah-mudahan tidak ada yang ganggu ya. Insya Allah waktu kita nanti insya Allah tidak lama, jam 9 insya Allah selesai. Tapi nanti kalau ada yang nanya ya kita ini terus ya, layani teruslah. Baik, saya mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Amma ba'd, fa inna saqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya ila yaumil qiyamah. Pertama yang kami hormati Ketua STAI Sirojul Falah Bogor, Bapak Kaimuddin MSI, kemudian yang hadir pada kesempatan kali ini yaitu Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Bapak Dr. Edi, MPD, kemudian juga DPL, dosen untuk pembimbing lapangan. Ya, terima kasih. Di sini ada Ustadz Dr. Salahuddin, ya, MPD, alhamdulillah terima kasih sudah hadir. Kemudian juga yang lainnya yaitu terutama moderator dan juga MC kita ya, Bapak Dr. Nur Hasan MPD. Baik, terima kasih ya. Hari ini untuk kesempatan kali ini mungkin kita sedikit sosialisasi terkait dengan kemarin yang sudah lanjutan dari bincang-bincang untuk program KKM ini ya. Jadi KKM kuliah kerja mahasiswa ya, itu adalah salah satu dari program tadi disebutkan oleh Pak Dr. Edi terkait dengan bagaimana mahasiswa itu mengaplikasikan ya ilmunya di tengah masyarakat ya. Dalam program kuliah kerja mahasiswa ya di tahun 2025 ini insya Allah kita akan mengambil tema penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan dalam upaya mengurangi dan stunting di Kabupaten Bogor ya. Baik, kita pahami bersama awalnya nih bahwasannya perguruan tinggi itu harus memberikan manfaat kepada masyarakat ya, sehingga pengabdian kepada masyarakat atau PKM menjadi sebuah kenyataan atau menjadi sebuah keniscayaan. Hal ini tentu saja dalam normatif Islam kita mengenal sabda dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya khairun nas anfa'uhum linnas ya, sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat untuk orang lainnya. Sehingga kemudian mudah-mudahan program ini ya dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa
taala. Mudah-mudahan menjadi program yang memang amal soleh kita gitu ya. Ini yang pertama nih, yang paling penting nih. Jadi dari awal saya selalu sampaikan jangan sampai KKM ini menjadi beban. Ya, sudah sekitar ya 5 sampai 10 orang selalu bertanya tentang Pak, saya kerja, Pak, saya sudah berkeluarga, Pak, rumah saya jauh gitu ya. Nah, tadi siang juga alhamdulillah nih ada salah satu dari peserta yang memang tinggalnya jauh ya di Kendal sana ya, di Jawa Tengah, tapi insya Allah mau full 30 hari ya. Masya Allah, ini luar biasa sekali gitu ya. Boleh kita kasih kesempatan juga apa namanya istilahnya itu karena lokasinya jauh dan sebagainya, tapi beliau mau untuk full 30 hari di Bogor. Nah, kemudian bahwa kuliah kerja mahasiswa adalah upaya untuk melatih mahasiswa untuk dapat mengabdi dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Ya, artinya bahwa KKM ini ya itu adalah tadi Pak Dr. Edi juga menyebutkan adalah bagian dari pembelajaran. Kenapa? Karena banyak hal yang mungkin tidak diajarkan atau tidak dapat sepenuhnya diajarkan di ya bangku ataupun di kelas perkuliahan ya, sehingga ketika mahasiswa melaksanakan KKM itu akan bertemu dengan orang baru, harus bagaimana bisa melobi ya mungkin pemerintah, masyarakat, lembaga, sekolah gitu ya. Kemudian belum lagi nanti faktor internal ya di antara grup ataupun kelompok gitu ya. Kenapa? Karena kelompok ya kita sudah hampir 90% ya, 90% sudah kita susun ya, 10%-nya nunggu mungkin dari sisi administrasi mungkin gitu ya yang belum. Ya, jadi sudah 90% dan kita juga acak. Kenapa? Lagi-lagi tadi saya sampaikan, acak ini bukan berarti apa yang kemarin sudah solid kemudian kita pisahkan, kita cerai-berai, tidak gitu ya. Justru KKM itu adalah upaya untuk tadi melatih mahasiswa bagaimana membangun kembali kepercayaan, soliditas ya di antara mahasiswa. Demikian juga saling mengenal mungkin ya karena kita baginya itu betul-betul dibagi gitu ya. Jadi nanti satu satu kelompok itu ya lebih kurang itu ada 3 dari kelas C, kemudian 3 dari kelas B, kemudian 4 dari kelas A. Ya, lebih kurangnya seperti itu ya. Kalau B1 B2 berarti 3 ya, lebih kurang nanti anggotanya antara 12 sampai 14. Nah, kemarin sempat ada yang usul juga bagaimana kalau 10 kelompok gitu ya. Nah, nanti kalau terlalu banyak juga malah tidak efektif gitu ya, tidak efektif. Dan selalu saya sampaikan program itu ya mestinya memang yang istilahnya itu bermanfaat, tidak ngoyo gitu ya. Jadi tidak terlalu banyak program tapi kemudian tidak berjalan. Jadi yang bisa kita lakukan ya karena tadi pembelajarannya itu adalah soliditas ataupun juga bagaimana teamwork dalam kelompok itu yang pertama sebelum turun gitu ya. Kemudian ketika turun juga komunikasi dan koordinasi. Jadi nggak apa-apa. Jadi apa istilahnya tuh kesuksesan tuh bukan hanya dari program. Sama juga mungkin PLPK ya. Kalau saya rasa PLPK itu juga memang betul. Yang utamanya itu adalah proses mengajarnya. Tapi pembentukan kelompok itu saya rasa juga penting ya. Bagaimana dalam kelompok itu mereka saling berkomunikasi, kemudian tasamuh, toleransi, saling memahami, dan yang paling penting tadi ya solid lah gitu ya, solid sehingga kemudian ada pembelajaran dan itu yang akan selalu diingat. Nah, kemudian bahwa kontribusi insan perguruan tinggi dalam membangun negeri melalui pemberdayaan masyarakat di desa. Jadi nanti insya Allah kita akan bagikan dan juga alhamdulillah seperti kemarin saya tadi siang saya sudah share bahwa izin dari Bakes Bangpol itu sudah keluar ya di 2 kecamatan ya. Desanya insya Allah menyusul ya, tidak terlalu jauh tapi nanti saya akan sebutkan juga. Oh, ini masih state ya. Kita sudah Sekolah Tinggi Agama Islam Syurojul Falah Bogor memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui KKM ya dan juga program lainnya kemarin termasuk yang PLPK sebenarnya. Ya, jadi kenapa ini penting? Bahkan mungkin kampus ke depan itu lebih banyak bagaimana mereka itu turun ke lapangan
ya, tidak hanya di kelas atau di kampus saja. Dan ya, alhamdulillah sudah cukup berjalan, apalagi nanti yang kelasnya udah luar biasa. Baik, the main program, ya, program utama kita itu adalah kuliah kerja mahasiswa atau KKM, ya. Dulu kita pakainya KKN, ya, masih ada juga beberapa yang menggunakan KKN, kuliah kerja nyata gitu ya. Tapi karena KKN itu kesannya itu adalah apa, korupsi kolusi dengan nepotisme gitu ya, sehingga kemudian kita ganti dengan kuliah kerja mahasiswa, ya. Sebenarnya walaupun lebih tepatnya adalah kuliah lapangan mahasiswa gitu ya. Jadi bukan hanya tadi bermanfaat, tapi bagaimana mahasiswa itu belajar dari masyarakat, belajar dari teman-temannya satu kelompok, kemudian belajar juga dari nanti DPL-nya, ya, kemudian juga belajar dari masyarakat secara umum, karena nanti kita akan temui banyak sekali tipe-tipe masyarakat. Nah, ini program ataupun juga ini utama kita untuk istilahnya itu untuk slogan, ya, ya. Jadi moto dari KKM tahun 2025 itu adalah penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan dalam upaya mengurangi kemiskinan ekstrim dan stunting di Kabupaten Bogor, ya. Ini tadi juga dengan hari Sabtu dengan tadi pagi, ya, kita juga sudah koordinasi dengan Bapeda Litbang, ya, karena ini memang yang diminta dari Bapeda Litbang. Kenapa? Karena masalah utama di Kabupaten Bogor ini adalah kemiskinan ekstrim dan juga stunting, ya. Jadi nanti program-programnya bisa diarahkan ke sini, ya. Tadi juga dari Bapeda Litbang juga insya Allah untuk pembekalan nanti mereka juga akan hadir untuk memberikan ya semacam wawasan bagaimana masyarakat itu memang memerlukan sekali untuk pengabdian, ya, insan akademisi, ya. Baik. Kemudian nah, ini timelinenya, ya. Walaupun mungkin nanti agak sedikit perubahan, tapi insya Allah tidak terlalu jauh lah, karena kita inginnya itu nanti di akhirnya itu adalah minimal itu sepekan sebelum Ramadan, gitu ya. Nah, kalau Ramadan itu tanggal 2 Maret gitu ya, kami usahakan itu tanggal 20, di sini 18 atau 20 gitu ya, itu sudah selesai, ya, 18 Januari sampai 18 Februari. Jadi kita mulai dari rapat awal panitia, kemudian juga sosialisasi, sempat ininya, ya. Nah, sempat ini kita ini kan yang kemarin ini sebenarnya ini, ya. Kemudian juga pendaftaran KKM kemarin sudah. Kita mulai dari nomor 4, ya, yang ini jangan ini kan. Jadi dari mulai untuk tadi hari ini, ya, jadi tanggal 16, dari mana nomor tanggalnya ini, ya, 16 Desember ini ada sosialisasi, ya, mohon maaf nih. Kemudian nanti rencana tadinya yang 28 Desember kita mau adakan pembekalan, tapi kemudian kemarin ada sedikit perubahan, jadi rencana insya Allah tanggal 11 Januari 2025 itu untuk pembekalan KKM, ya, offline, tempatnya di kampus, ya. Nanti setelah pembekalan, ya, langsung kita bagikan kelompoknya, kemudian nanti kalau yang jauh, ya, mungkin bisa langsung sekaligus survei di desanya masing-masing dan membawa nanti surat izin dan lain sebagainya, ya. Kemudian tanggal 18 Januari ini pelepasan KKM, ini ada ada dua sebenarnya pelepasan dengan penyerahan di KKM ini. Ada rencana itu ada masih kita fleksibel. Rencana awal itu sebenarnya di Aula Kecamatan Babakan Madang, ya. Kemudian tapi kemarin ada panitia yang mengusulkan juga yang nanti bagian Babakan Madang ya di Babakan Madang, bagian yang Sukaraja ya di Sukaraja. Ya, tapi kemudian ada usulan lagi juga rencana kita besok rapat dengan Kamis rencana itu, ya. Jadi kemungkinan besar pelepasan dengan istilahnya itu pembukaan dan pelepasan itu di kampus, ya, kalau muat insya Allah gitu, ya. Tapi pilihannya antara di kampus atau mungkin di Babakan Madang, ya. Tadi ada usulan memang di Sukaraja juga, tapi kalau 2 kali kayaknya panitia agak-agak lumayan kerepotan juga gitu, ya. Nah, nanti kita akan lihat. Jadi ini masih fleksibel, jadi antara 18 Januari insya Allah untuk pembukaan dan juga pelepasan, ya. Tetapi nanti untuk tempatnya ini masih tentatif, ya, apakah di Kecamatan Sukaraja, tahun kemarin kita di Sukaraja, kemudian apakah di Babakan Madang kecamatannya, atau mungkin di kampus, ya. Pelaksanaannya ini 18 Januari 2025 sampai 18 Februari 2025.
ya. Kemudian direncanakan 20 Februari itu penutupan KKM dengan nanti ada presentasi laporan hasil di kampus tentu saja secara offline. Baik, kemudian jadi lokasinya kita rencana itu ada 2 kecamatan ya. Yang pertama adalah Kecamatan Sukaraja, ini yang sudah berjalan ya. Dan ini sebenarnya yang kemarin nih ya, Desa Gunung Gelis, Cibanon, Sukatani, Sukaraja, Cikeas, Sadas Ngampar ya. Nah, ini kemarin yang tidak masuk itu yang Nagrak ya, Desa Nagrak. Nah, nanti sebenarnya kita masih nunggu dari kecamatan itu apa rekomendasinya masih tetap ini. Kalau izinnya sih memang 6 ini ditambah satu lagi yaitu Desa Nagrak gitu ya. Ini untuk yang di Kecamatan Babakan Madang. Jadi mulai dari Dan yang di Cilebut ini ya, karena Cilebut Barat tuh dia sebenarnya sih apa bukan masalah perkotaan sih, karena kita menyisir yang amanah dari apa Pak Ketua juga asli artinya itu kita memilih yang ke bagian timur dengan selatan. Jadi kita mulai dari sini ya, mulai dari Cadas Ngampar, kemudian Cikeas, kemudian Sukaraja, kemudian Sukatani, kemudian Desa Nagrak, kemudian Cibanon, plus di sini Gunung Gelis. Nah, kalau apa nanti yang kedua ya, ini pertama yang di Sukaraja ya, Kecamatan Sukaraja. Yang kedua saya belum belum dapatkan ininya. Jadi desanya mulai dari Babakan Madang, kemudian Cijayanti, kemudian Cipambuan, Citaringul, kemudian Kadumangu, Sentul, Desa Sumur Batu dan Desa Bojongkoneng. Tapi kemungkinan besar Bojongkoneng ini kayaknya yang paling jauh gitu ya sampai ke dekatnya Prabowo sana di Hambalang gitu ya. Ini mungkin kita masih pertimbangkan gitu ya. Kita masih pertimbangkan walaupun sebenarnya kalau saya lihat karena apa saya sempat berkali-kali ke Bojongkoneng itu ya memang masyarakatnya juga apa ya cukup ya kasihan lah ya tertinggal gitu karena sudah dikelilingi oleh perumahan gitu ya. Jadi ini nasibnya sama dengan yang sebelumnya yang di desa Cibanon gitu ya. Oke, ini berdasarkan apa lokasinya. Jadi lokasinya kita ada dua. Yang pertama adalah Desa Sukaraja, yang kedua ada kecamatan maksud saya. Pertama adalah Kecamatan Sukaraja, yang kedua adalah Kecamatan Babakan Madang. Jadi kita agak sedikit apa ya surprise nih nanti tunggu waktunya di Insya Allah 11 Januari ya 2025. Tenang masih lama ya tahun depan berarti ya. Oke baik, ini lokasinya. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan kelompok. Nah, ini kelompoknya masih kosong, kok ini nggak salah dikit juga nih. Ya, kelompoknya masih kosong ya. Jadi nanti kita akan bagi ada 14 kelompok. Kemarin tadi ada usulan sih mau dibikin 10 kelompok, tapi sepertinya apa kayak nanti agak kurang efektif juga gitu ya. Nanti malah andel-andelan dan sebagainya. Jadi standar sebenarnya 10 orang itu udah cukup ya. Kalau yang di film KKN di Desa Penari itu cuma 7 orang itu. Tapi kita nggak boleh ganjil itu. Jadi 10, tapi kita insya Allah 12, rata 12 sampai 14. Ini sambil menunggu juga beberapa yang memang istilahnya itu mungkin tidak ini ya, apa karena mungkin apa udzur syar'i ya kurang sehat atau mungkin apa ada satu dan lain hal gitu ya. Mungkin ada yang tidak ikut ya. Yang tidak ikut nanti ya berarti tidak lulus nih harus ulang tahun depan lagi nih gitu ya. Ini juga masih yang lama nih, ini tahun yang kemarin mohon maaf nih ya. Jadi biaya ini yang lama nih tambah dengan satu ya 650 tambah 100.000 karena nanti ada jaket untuk KKM-nya, starter kit-nya, konsumsi plakat, backdrop untuk desa dan juga nanti operasional panitia dan kemarin kalau saya nyebutnya itu dengan uang kadedeh ya buat DPL ya dengan juga untuk istilahnya itu untuk desa ya untuk desa ya jadi walaupun nanti kalau untuk program saran saya sih memang jangan terlalu fokus kepada istilahnya itu keuangan gitu ya tapi lebih kepada nanti memang sifatnya itu pemberdayaan. Nah, kemudian, jadi ini ada beberapa usulan kegiatan sebenarnya ya cukup banyak sekali ya kegiatan untuk KKM ini hanya contoh saja ya. Jadi mulai dari pendidikan misalnya di pekan pertama mulai dari kunjungan, kemudian observasi lembaga pendidikan Islam ya. Ini yang paling standar lah ya. Jadi karena sebagian besar itu PAI walaupun nanti jangan sampai sama dengan apa dengan PLPK gitu ya ngajar lagi walaupun ya nggak apa-apa juga sih kan memang ke depan juga jadi guru
guru gitu kan ya, apalagi yang sudah biasa jadi guru. Jadi kunjungan dan observasi lembaga pendidikan ini kan dari yang formal dan informal gitu ya, dari mulai SD, SMP, SMA, MI, MTS, Aliyah, kemudian nanti ada mungkin madrasah diniyah, TPQ, TPA, atau mungkin juga pesantren ya, atau mungkin PKBM. Nah itu mungkin sangat dianjurkan, termasuk itu nanti ada salah satu kegiatan yang sifatnya mungkin bisa berkelanjutan atau sustainable ya. Mungkin bisa melihat gimana apakah di situ diperlukan adanya PKBM ya, insya Allah nanti panitia akan bantu, atau mungkin akan merintis untuk pembuatan TPQ atau pesantren atau mungkin MTS gitu ya. Nah, itu juga sebenarnya sangat mungkin ya. Ini dari sisi pendidikan. Yang kedua adalah dari sisi keagamaan. Jadi kunjungan dan observasi lembaga keagamaan ya, ini selalu saya sampaikan bahwasanya kita itu ya ke masyarakat itu adalah untuk membantu mereka. Jadi mulai dari identifikasi masalah gitu ya, kemudian juga nanti metode yang tepat, kemudian juga kemudian merumuskan program. Jadi kaitan dengan kunjungan dan observasi lembaga keagamaan ini selalu kami sampaikan bahwasanya tadi masyarakat atau mahasiswa datang ke masyarakat dengan ya masyarakat mungkin yang berbagai pemahaman ya, sehingga perlu diingat ya, kita tidak pernah atau jangan sekali-kali bersentuhan dengan hal-hal yang sifatnya itu khilafiyah gitu ya, yang khilafiyah. Tapi alhamdulillah sih, jadi nanti ya mungkin kalau ada yang sedikit beda, nanti yang maju berarti yang sama gitu ya. Seperti, tapi insya Allah ini kayak 80 sampai 90% sih sama ya, jadi nggak ada masalah. Tapi intinya jangan sampai ya turun ke masyarakat kemudian mempermasalahkan yang sifatnya itu khilafiyah, perbedaan dan lain sebagainya. Ini sempat kemarin dibahas juga. Kemudian pembelajaran agama, dakwah dan pengajian tadi ya, mungkin yang bisa biasa Al-Qur'an, kemudian juga mungkin yang mungkin sampai isi kultum dan lain sebagainya, ini juga menjadi nilai plus ya. Misalnya di Cadas Ngampar kita sudah kerjasama dengan Ustadz Aziz ya. Nah, itu ada satu sekolahan, bukan sekolah ya, madrasah yang memang SDM-nya itu hanya beliau dengan istrinya. Ya, kemarin kita penutupan di Desa Cadas Ngampar dan kepala desanya juga sangat welcome sekali. Nah, nanti itu sangat membantu sekali. Di Cibanon juga sama, di Gunung Gelis juga sama, ya di Sukatani juga alhamdulillah, Sukaraja juga kita komunikasinya juga sangat bagus ya. Kalau Sukaraja bagus. Nah, kalau di Babakan Madang, nah ini juga ada berita bagusnya alhamdulillah. Camatnya sendiri adalah anggota dari MUI Kabupaten Bogor. Beliau juga rekan atau mitra atau ikhwah ya dari Kaprodi kita nih ya, Kaprodi Pendidikan Agama Islam program sarjana, itu Bapak Kandidat Dr. Fuad ya, Fuad Hasan ya, Pak Ustadz Fuad ya. Nah, jadi nanti kita akan komunikasi juga ke sana, mudah-mudahan dimudahkan. Tapi secara umum sih insya Allah saya yakin tidak ada masalah dari sisi untuk penerimaan, karena memang surat sudah ada, kemudian tinggal kita programnya. Itu dari sisi keagamaan. Yang ketiga itu dari sisi ekonomi, ini dalam bentuk kunjungan dan observasi potensi ekonomi desa dan juga pembuatan produk inovasi. Ini biasa titipan dari Bapeda Litbang ya. Jadi nanti diharapkan untuk setiap mahasiswa itu bisa ya menggali dari potensi desa tersebut ya, dan nanti seperti 2 tahun terakhir ini juga kita mendapatkan penghargaan untuk kelompok favorit dari Duta Inovasi Desa ya, DID, yang diadakan oleh Bapeda Litbang. Maknanya apa? Jadi setiap kelompok nanti akan menggali dari potensi yang ada, kemudian nanti dibuat satu produk, satu desa satu produk cukuplah ya, seperti itu. Demikian juga nanti ada program-program yang sifatnya memang tadi berterusan ya, continue gitu ya, sehingga nantinya itu akan menjadi kekuatan dari desa tersebut. Nah, selain ini sebenarnya saya pernah sampaikan kemarin itu bahwa untuk KKM ini adalah kemampuan ya, jadi mengoptimalkan kemampuan dari mahasiswa. Jadi mahasiswa bisanya apa? Bikin cireng, bikin seblak ya, atau bikin kerajinan. Nah, semuanya itu coba dioptimalkan dalam semua hal. Nanti makanya nanti akan ada rapat
istilahnya apa kelompok ya setelah nanti pembentukannya ya pembentukan itu insya Allah nanti di tanggal 11 ya 11 sekarang itu 16 14 tambah 11 ya lebih kurang sekitar ya 20 hari lagi lah ya 20 hari lagi kita bisa sambil siap-siap mungkin begini dulu ya akhir tahun dulu nih. Baik, jadi tadi intinya usulan kegiatan ini silahkan. Sebenarnya yang paling benar itu, yang paling bagus itu kegiatan itu adalah hasil dari observasi dan identifikasi yang ada di desa tersebut. Ya, walaupun ini mungkin terlalu ideal gitu ya. Sehingga kemudian ya udah kita usulkan aja kira-kira kemampuannya apa-apa. Nah, seperti itu. Nanti boleh di bagian tanya jawab. Nah, kemudian nanti luarannya ini yang paling penting nih ya ini nanti akan kerjasama dengan DPL ya dosen pembimbing lapangan apa yang mau disampaikan. Jadi KKM ini sebenarnya diharapkan ya nanti di poin yang kedua dengan ketiga itu ya menjadi atau ke satu dua tiga ya menjadi wajib nih terutama nanti artikel. Jadi yang pertama itu adalah ada buku nih. Kemarin kita soalnya bukunya sudah dibuat juga, cuman kita belum sempat terbitkan ya, terbitkan karena waktu itu mungkin apa ya dari sisi laporannya mungkin sudah keburu berhenti duluan ini hanya nih. Tapi sebenarnya ini sudah siap nih sebenarnya untuk diterbitkan. Jadi diharapkan nanti cerita dari masing-masing anggota KKM itu menjadi cerita yang menarik gitu ya. Nanti mungkin kalau bagus bisa kita filmkan nih kayaknya nih gitu. Nanti kita lihat itunya ya. Nah, kemudian yang kedua ini ada artikel jurnal pengabdian kepada masyarakat di PKM gitu ya. Nanti ini juga di pembekalan dengan juga nanti akan ada pelatihan khususnya. Ya, jadi di satu, dua itu nanti akan ada pembekalan khusus untuk penulisan artikel jurnal dan juga penulisan karya tulis mahasiswa. Ya, yang ketiga ada gelar inovasi daerah. Ini tadi yang menggunakan istilahnya itu adalah satu desa satu produk. Ya, jadi diharapkan nanti bisa menggali potensi desa tersebut. Kemudian apa nih? Misalnya kemarin tuh di Cadas Ngampar itu ada Cireng Cadas Ngampar. Ya, kemudian di Sukaraja itu ada karena sempat bagus sebenarnya itu Batako dari sampah ya. Kemudian di Cibandan itu ada desa wisata ya itu juga sebenarnya cukup bagus juga. Kemudian di Gunung Gelis yang kemarin dapat DID itu ada program untuk DBS ya desa bisa sekolah ya. Kemudian di Sukatani karena di Sukatani itu terkenal dengan hidroponiknya sempat buat ya saung di hidroponik di Sukaraja itu cukup cukup bagus juga. Sedangkan di Cikeas mereka membuat barcode untuk ini lapor ke kelurahan. Itu juga semuanya menarik. Jadi silakanlah berinovasi masing-masing apa nih. Jadi ini gelar inovasi daerah, ini produk. Kalau duta inovasi desa, ini nanti juga sama ya. Tapi ini fokus kepada jadi nanti kita akan selalu dapat dari Bapeda Litbang ini untuk duta inovasi desa. Ya, nanti siapkan. Pokoknya masing-masing kalau lebih banyak dua atau tiga atau semua itu akan lebih bagus lagi ya. Jadi kemarin itu biasanya itu hanya dua atau tiga. Ini hanya tugasnya itu di duta inovasi desa itu hanya membuat video produk dalam 1 sampai 2 menit, kemudian nanti diupload. Kemudian juga nanti insya Allah untuk grup nanti saya akan masukkan juga tadi komunikasi dengan Bapeda Litbang, ada Bu Sinta, nanti akan dimasukkan ke grup juga, karena nanti masuk nanti seluruh anggota dari peserta KKM ini dia akan masuk ke dalam akun untuk Neng Dindanya Kabupaten Bogor. Nah, gitu ya. Jadi kita memang kerjasama dengan dengan pemerintah Kabupaten Bogor untuk bagaimana agar bisa meningkatkan. Kemarin saya lihat cukup bagus juga. Nah, terakhir nanti ada laporan KKM ya. Walaupun ini laporan KKM itu nanti bentuknya itu mungkin ya kalau kemarin juga sudah ada hanya sudah menggunakan PDF besok juga kayaknya kalau sudah ada buku sudah artikel jurnal dalam bentuk nanti kalau artikel buku dengan artikel jurnal itu ya dia Word ya itu saya rasa juga sudah cukup gitu ya jadi tapi nanti ada laporannya mungkin sekilas-sekilas cepat ya selesai ya ini untuk laporan KKM dalam bentuk presentasi. Nah kemudian evaluasinya di sini ada Pak Dr. Edi nanti insya Allah yang akan memberikan sharing untuk ilmunya terkait dengan presensi ya presensi
harian melalui Google Form ya. Nanti juga ada presensi manual dari masing-masing kelompok juga. Nah, ketuanya nanti silakan nanti setelah di pembekalan dengan pelaksanaan program KKM-nya, inovasi produk setiap kelompok, dan terakhir presentasi akhir KKM. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Nah, ini dulu, nanti kita lanjutkan dengan diskusi terkait dengan pelaksanaan dari kuliah kerja mahasiswa tahun 2024 ya, dengan moto ya optimalisasi sumber daya manusia melalui pendidikan untuk mengurangi atau dalam upaya mengurangi kemiskinan ekstrim dan stunting di Kabupaten Bogor. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Kita lanjut. Kita serahkan ke Pak Dr. Nur Hasan. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Telah kita dengarkan bersama tadi sambutan dari Pak Dr. Edi yang mewakili Pak Ketua beserta Pak Dr. Misno ya selaku Ketua Panitia. Mungkin nanti pun kita akan ada kegiatan yaitu terkait dengan pembekalan KKM ya. Nanti kita akan ada agenda pembekalan untuk KKM di tanggal 11 kalau tidak salah Pak Misno ya. Iya, betul. Di tanggal 11 nanti akan ada pemateri yang akan menjelaskan termasuk untuk apa saja yang harus dilakukan ketika KKM. Nanti akan lebih banyak di pembekalan. Nah, sesi selanjutnya mungkin tanya jawab ya. Sesi tanya jawab. Sebentar. Saya di sini tadi sudah melihat ya. Ada Pak Ustadz Solahuddin, Pak Fuad, Pak Sofyan, Pak Ustadz Solah tadi, Bu Waji dan Lina ya. Itu ya yang sudah hadir DPL. Mungkin yang lain nanti bisa sambil berjalan ya. Saya persilahkan kepada rekan-rekan mahasiswa, mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya buka dulu 3 penanya seputar rencana kegiatan yang akan kita lakukan ya. Silakan. Saya mau nanya. Ya, Laila mau nanya, Pak. Nama dulu siapa? Lailatul Maghfirah. Lailatul Maghfirah, silakan. Yang pertama Lailatul Maghfirah, silakan. Bapak mau tanya itu nanti pembekalan itu tanggal 11 itu kita survei juga di tanggal 11 atau bisa di tanggal lain? Dan ketika survei itu berarti kita mengunjungi desa dan lembaga-lembaganya atau gimana ya Pak? Terkait itu. Baik, terima kasih. Mau ditampung dulu atau mau langsung dijawab Pak Misno? Langsung aja deh, takut suka lupa biasanya. Siapa? Silakan Pak Misno. Ya, nanti juga kita ini ya, nanti bisa bertanya ke Pak Dr. Edi juga terkait dengan presensi nih ya, absensi lah zaman dulunya gitu ya. Karena ini penting juga ya, untuk melihat sebenarnya apa keseriusan, kemudian juga biar ada jejak digitalnya gitu ya. Dan juga nanti ya karena KKM ini juga ada di transkrip nilai ya Pak Dr. Edi ya, di ijazah gitu ya, dan itu nilainya nanti dari DPL gitu ya. Baik, terima kasih pertanyaan dari Lailatul Maghfirah. Jadi tadinya kan sebenarnya kita rencananya itu tanggal 28 Desember ini ya, tapi kemudian ada milad gitu ya, kemudian diganti. Tadinya mau tanggal 4 Januari ya, tapi kalau 4 Januari kayaknya masih tahun baruan nih kayaknya, jangan pada nggak bisa datang nih. Tanggal 4-nya akhirnya kita pindahkan ke tanggal 11. Jadi tanggal 11 itu adalah pembekalan ya di kampus, kemudian setelah itu ada pembagian. Nah, setelah pembagian kemudian rapat gitu ya. Jadi maksudnya rapat itu nanti rapat masing-masing kelompok. Nah, setelah itu ya diberikan kebebasan apakah mau langsung gitu ya atau mungkin besoknya lagi aja lah. Ini kan Sabtu nih gitu ya. Jadi mungkin hari Ahadnya aja bareng-bareng ketemu di mungkin apa Tugu Pancakarsa atau mungkin juga di Sentul City gitu ya. Nah, itu diserahkan masing-masing. Nah, untuk awal sebenarnya karena nanti di pembekal itu sudah dikasihkan juga surat dari Bakes Bangpol, kemudian juga surat rekomendasi juga dari kecamatan, maka ya kalau umpamanya hari kerja ya bisa langsung ke desa gitu ya. Tapi kalau umpamanya tadi hari Sabtu dengan hari Ahad ya berarti survei awal saja, oh desanya di sini. Ya anggap aja inilah
apa namanya jalan-jalan lah gitu ya ke Bojongkoneng sana kan dingin gitu ya sampai ke Gunung Pancar gitu ya ke Gunung Gelis juga lumayan muter sekalian ke puncak gitu ya jadi dipersilakan bisa langsung kalau memungkinkan gitu ya kalau tidak mungkin berarti bisa hari tapi sebenarnya setelah apa nanti kan setelah pembekalan itu nanti baru pembukaannya itu adalah rencana tanggal antara 18 ya antara 18 atau 20 sebenarnya ini. Ya, tapi kalau 20 itu kan hari apa Senin ya. Ya, jadi agak khawatir kalau Senin itu agak repot ya, sebagian itu mungkin kerja dan lain sebagainya gitu ya. Jadi saya pilihnya itu 18 tapi nggak boleh lewat dari 20 ya. Waktu kemarin sih memang tahun kemarin itu hari Senin karena hari Senin itu memang di Kecamatan Sukaraja itu beberapa ini kumpul ya, sekdes semua sekdes di apa di Sukaraja itu kumpul. Nah, seperti itu ya. Lailatul Maghfirah ya, insya Allah setelah pembekalan ya silakan untuk melakukan survei ya kalau tidak ada waktu ya berarti mungkin besoknya lagi karena ada waktu sepekan ya sebelum pembukaan resmi ya nanti apakah di kecamatan atau di STAI Sirojul Fal. Terima kasih. Kita lanjut. Sedikit Dokter menambahkan Edi, mungkin silahkan Pak Edi. ya, terima kasih. Yang pertama terkait dengan presensi atau kehadiran, ini dari sekarang sudah mulai diisi ya, sudah bisa. Terus kalau ada kolom-kolom yang seperti kelompok dan lainnya, atau ada kolom yang boleh dilewatkan atau tidak berbintang merah, ya silakan saja tidak usah diisi ya. Jadi sekarang silakan di chat itu sudah ada linknya, atau mungkin Pak Dr. Nur Hasan tadi sudah membagikan. Kemudian yang keduanya terkait dengan apa yang ditanyakan tadi, nah sebenarnya dari sekarang ini teman-teman mahasiswa sudah mulai mencari informasi ya terkait dengan hal apa saja yang harus dilakukan di tempat KKN. Nah, jadi mungkin nanti setelah ditentukan pembekalan dari kelompok, itu mungkin berbekal dari izin Kesbangpol ya, itu bisa berkunjung ke desa melihat situasi, kemudian juga menentukan sekretariat ya. Jadi sekretariat itu memang harus ada ketika KKN, dan sekretariat itu antara laki-laki dan perempuan tidak boleh satu, harus berpisah lokasi, tapi tidak harus berjauhan ya, tidak harus jauh-jauh gitu ya. Karena memang kita harus memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat. Nah, kemudian dari situ selama 30 tahun, 30 tahun maaf, selama 30 hari KKN ini setiap harinya ada jurnal ya yang diisi baik oleh kelompok maupun oleh individu. Nah, linknya mungkin nanti akan disampaikan kemudian, tapi saya harapkan teman-teman untuk link kehadiran ini setiap kegiatan yang berbau KKN ya, atau misalkan hari ini kita sosialisasi, nanti ada pembekalan, nah kumpul-kumpul kelompok dan segala macamnya, itu silahkan isi, akan saya berikan ke DPL ya, untuk sebagai pertimbangan keaktifan dan proses penilaian. Itu saja mungkin tambahan sedikit Pak Dr. Misno. Silakan Pak Dr. Nur Hasan. Ya, baik, terima kasih. Lailatul Maghfirah begitu ya? Iya, Pak. Oke, baik. Pak. Siap, kita masih 2 penanya lagi, silahkan. Ada yang mau bertanya? Boleh yang di itu tuh kan Pak Dokter yang di Yang chat di chat. room dulu. Oke, yang di chat dahulu. Ini ada dari Jen. Assalamualaikum, mohon izin untuk proker dari masing-masing kelompok siogianya sudah dikomunikasikan dengan DPL sebab proker bisa tentatif sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Silahkan Pak Misno. Ya, baik, menarik ya. Ini biasanya kalau peserta KKN itu memang biasanya nggak sabaran nih, pengen cepet-cepet gitu ya. Saran saya sih mendingan ini dulu deh, apa akhir tahun dulu aja gitu ya. Jadi end years dulu, santai dulu aja gitu ya. Tapi tadi sebenarnya program yang paling ideal itu kan memang identifikasi dari permasalahan yang ada di desa tersebut. Walaupun ya secara umum desa itu ya tidak jauh berbeda. Ya misalnya mungkin tadi karena kita stunting, nanti berarti semua kelompok itu harus silaturahmi dengan posyandu.
Nah, biasanya juga ini kan satu desa nih ya, kita itu satu desa, satu kelompok. Jadi nanti biasanya akan diarahkan juga oleh sekdes. Jadi tidak semua satu desa, misalnya 5, 10 RW gitu ya. Tidak, biasa itu udah Anda semuanya anggota KKM silahkan fokus di 2 RW saja. Nah, biasanya seperti itu ya. Biasa seperti itu sehingga kemudian nanti kita bisa mengikuti arahan dari sekretaris desa atau pihak desa terkait gitu ya. Nah, kemudian tadi sempat kepikiran juga apakah nanti ini mungkin tadi kalau usulan mungkin kita akan tampung, kita akan rapatkan ya Pak Dr. Edi ya. Jadi terkait dengan istilahnya itu apakah DPL-nya dibagi dulu gitu ya ke ini ya belakangan atau mungkin desanya dari sekarang gitu ya. Nanti kayaknya kita akan rapatkan dulu, insya Allah kayaknya eh, Kamis insya Allah ya. Kamis itu kita akan rapatkan untuk memastikan apakah DPL-nya dibagi dulu ya baru nanti desanya belakangan. Soalnya nggak ada surprise gitu kalau itu ya. Jadi tenang saja dulu gitu. Tapi kalau DPL kemudian tadi untuk istilahnya apa program ya untuk program kerja untuk proker saya rasa tadi tidak jauh berbeda ya mulai mengajar kemudian juga tadi semua apa level tingkat pembelajaran kemudian nanti mungkin bersih-bersih masjid bersih-bersih apa madrasah kemudian juga banyak lah yang kita bisa lakukan. Nah itu mungkin bisa di istilahnya itu bisa dikomunikasikan dulu masing-masing atau mungkin kemarin juga kita sudah undang juga apa pembekalan itu kita akan undang juga kemarin waktu pas bincang-bincang juga kita undang ke siapa Sultan ya pengalaman di istilahnya itu di Gunung Gelis itu ya jadi untuk siapa nih Pak Zen ya jadi dikomunikasikan nanti salah untuk DPL kita akan pertimbangkan termasuk juga untuk kelompok apakah nanti kita akan bagi secepatnya tanpa ada pembekalan atau apa tapi saya rasa mungkin DPL kalau kelompok mungkin nanti biar ini saja biar ada surprise-nya gitu ya karena memang tadi masih 8 karena khawatir kita kalau kita bagi sekarang ternyata nanti mungkin dari sisi administrasinya itu dia nggak bisa nih belum masuk nih misalnya gitu nanti malah agak sedikit kacau jadi tadi masih ada 10% untuk sambil menunggu kita tanggal 28 ya untuk pendaftaran administrasi dari PPA dari KKM ini itu ya Pak Dr. Nur Hasan ya. Siap, siap. Terima kasih Hmm. Pak Dr. Misno Hmm. menambahkan ini untuk Zen ya, Jian yang tadi bertanya Hmm. juga. Nanti kan tanggal 11 itu masing-masing peserta KKM itu akan mendapatkan teman-temannya siapa aja satu kelompok, yang Hmm. kedua siapa DPL-nya. Setelah itu bisa berkomunik dengan desa ya, dengan desanya nanti di mana. Setelah itu komunikasi dengan DPL-nya, silahkan ke desa yang dituju, begitu. Biasanya Hmm. seperti itu. Menambahkan ini yang ditanyakan oleh Jian ya, oleh kasih Pempa atau kasih Kesra nanti kebutuhan di desanya aja gitu kan tergantung kepala desanya bisa jadi menyerahkannya ke kasih Pem ataupun ke kasih Kesra ataupun biasanya kepala dusun ya yang ditugaskan Hmm. untuk menemani, membimbing dan lain-lain. Itu sih mungkin tambahannya Jian siapa sih Jian? Jian ya. Nanti intinya pas pembekalan kita akan informasikan kembali kok. Itu. Iya, tenang aja ya Pak Rosan ya. Tenang aja, Jadi biar tenang nggak aja. deg-degan gitu ya. Ya. Tapi Silahkan mungkin ada, kalau ya lanjut Pak Misno. iya dah iya nanti mungkin kalau di spill mungkin ininya aja mungkin DPL-nya kayaknya mungkin tadi sempat juga kalau mau komunikasi atau apa, mungkin nanti kita ini kan rapatkan lah ya. Oke, mungkin lanjutnya nih ya Pak Dr. Hasan ya yang Listi Dewi nih mungkin atau ada yang mau nanya langsung dulu nih sebelum ke Listi Dewi nih. Izin bertanya, Pak. Boleh. Ya, silakan. Sebutkan namanya atas nama siapa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selamat Waalaikumsalam. Riyadi dari kelas 5C. Ingin bertanya, mungkin di forum ini bisa disampaikan maksudnya desa-desa yang akan kita tuju itu di sana yang dibutuhkan itu apa aja. Kan tadi ada pendidikan, keagamaan, dan ekonomi sehingga kita dalam perencanaan itu nanti tidak terlalu jauh sasarannya. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya. Tadi pertanyaan dari Pak Slamet ya. Nanti untuk desanya juga kan kita sedang komunikasi ya dengan pemerintah kecamatannya kan kita juga belum belum mendapatkan rekomendasi nih
dari kecamatan desa mana saja yang boleh untuk kita atau rekomendasi dari kecamatan yang kita jadikan tempat lokasi KKM gitu ya. Jadi kita belum bisa memberikan gambaran, Pak. Kira-kira desa ini butuhnya apa, desa ini butuhnya apa gitu. Kita juga hari Kamis baru akan ada rapat lagi beserta dengan dosen. Lalu setelah itu ketika dari pihak kecamatan kan menunggu surat dari Kesbangpol ya. Kebetulan hari ini baru turun surat dari Kesbangpolnya. Nanti kita akan tanyakan desa mana saja yang bisa kita jadikan lokasi untuk KKM. Baru nanti di tanggal 11 tadi seperti yang disampaikan, mahasiswa itu akan mendapatkan pertama satu kelompok itu siapa-siapa saja, kedua DPL-nya siapa, yang ketiga adalah desanya desa mana. Itu sih sebenarnya. Jadi belum bisa kita jawab untuk saat ini, Pak. Gitu. Pak Misno ada tambahan? Silahkan. Iya, betul ya. Tadi sebenarnya kalau yang dari Sukaraja sebenarnya kita sudah kalau di proposal dengan proposal kemudian dengan dari Kesbangpol sih sebenarnya kita sudah usulkan di proposal itu ya tadi yang saya sebutkan itu. Jadi ada 7 desa di Sukaraja gitu ya, mulai dari Gunung Gelis, kemudian Cibanon, kemudian Cikeas, kemudian Sukatani, kemudian Sukaraja, kemudian Cadas Ngampar sampai Nagrak ya itu Sukaraja Timur Selatan tuh ya. Jadi kita nggak ngambil yang dekat-dekat di misalnya Cilebut Barat kemudian juga apa Cimandala itu tidak gitu ya karena mungkin kita lanjutkan program yang kemarin. Kemudian kalau di Babakan Madang kebetulan karena Babakan Madang itu hanya ada 9 desa gitu ya, ada 9 desa. Nah berarti tadi itu ya yang saya sebutkan itu sudah ada 7 desa ya 7 desa 8 malah tadi itu ya 8 desa. Nah yang satu itu kita tidak cantumkan karena memang terlalu jauh termasuk tadi juga Bojongkoneng itu juga termasuk yang paling jauh ya walaupun Bojongkoneng ya sebelahan dengan Cijayanti tapi kalau Cijayanti masih turun ke bawah lah masih enak semua aksesnya sebenarnya semuanya enak sih nggak ada yang ini ya. Jadi kalau mama tadi yang disebut apa tadi yang di Sukaraja sudah jelas ya desanya. Kemudian yang kedua itu kalau mamanya Babakan Madang tadi dari mulai mana saja tuh Citaringgul, kemudian apa ya Sumur Batu, itu ya, tadi sebutkan nanti saya share di grup untuk tadi apa desa-desanya, nama desanya itu. Ya kemudian tadi kalau umpamanya apa istilahnya itu mau buat program ya nggak apa-apa sih, slow down dulu, tenang saja dulu. Kenapa? Karena kalau program itu sebenarnya ya mungkin karena ini ya, mungkin karena baru ya, jadi mungkin agak kaget, tapi nggak apa-apa lah kita spill lah ya, kita sebutkan nih. Jadi sebenarnya ya untuk karena kita programnya tadi itu adalah untuk peningkatan ataupun juga bukan peningkatan tapi mengurangi ya keadaan kemiskinan ekstrem dan juga stunting maka yang paling pertama itu sebenarnya adalah bentuknya itu adalah sosialisasi terkait dengan peningkatan ekonomi masyarakat lokal kemudian juga tadi mengurangi atau mungkin identifikasi dan juga sosialisasi dari bahayanya stunting. Biasanya itu mulai dari di posyandu, kemudian juga PKK, kemudian juga mungkin majelis taklim dan lain sebagainya. Ini grupnya atau kelompoknya, ini kami buat sedemikian rupa tadi. Jadi dari kelas C itu satu kelompok itu 3 sampai 4 orang ya. Kemudian kelas B, kemudian kelas A gitu ya. Sehingga mudah-mudahan komunikasinya bagus nih antara yang masih muda dengan yang pertengahan dengan yang senior nih ada abah di sini nih ya ada abah nih gitu ya jadi istilahnya itu mudah-mudahan komunikasi dengan Pak RT dengan Pak RW dengan Pak Kepala Desa dengan Sekdesnya itu termasuk ulama-ulama gitu ya ulama-ulama itu jadi programnya kalau kalau menurut kami ya standar itu adalah mulai dari satu ya mengajar tapi nanti mengajar itu lebih tematik terkait dengan apa tadi kemiskinan ekstrim dan juga stunting ya. Kemudian yang kedua itu adalah sosialisasi ya sosialisasi untuk tadi bahayanya stunting. Kemudian yang ketiganya itu adalah pemberdayaan ekonomi ya pemberdayaan ekonomi itu bisa dalam bentuk seminar gitu ya. Tadi yang stunting itu juga bisa bentuk kemarin di di Gunung Gelis itu bikin seminar parenting
Ya, seminar parenting itu bukan hanya untuk orang tua, tapi bagaimana menyadarkan orang tua, khususnya ibu-ibunya itu agar anaknya itu tidak mengalami stunting. Wah, ini kayak Pak Dr. Nur Hasan bisa ini nih cerita dikit kali ya, yang di PKH-nya itu ya. Nah, jadi stunting, kemudian kemiskinan. Nah, pendidikan agama Islam ya jelas juga ngajar, kemudian mungkin bersih-bersih ya tadi masjid programnya, Jumat bersih, kemudian nanti mungkin ada madrasah, kemudian juga mungkin yang paling gampang kemarin itu adalah ini, yang paling mudah dikumpulkan kan anak-anak gitu ya. Jadi ngajarin anak-anak sore itu ngaji, tahfidz, atau mungkin bantuin mereka mengerjakan mungkin kalau ada pekerjaan rumahnya, atau mungkin kayak les bimbel yang gratis, atau ngajar mereka komputer atau mungkin video dan lain sebagainya lah. Jadi nanti akan ketemu sih sebenarnya gitu ya, akan ketemu gitu ya. Jadi itu lebih kurang untuk program-programnya. Silakan Pak Nur Hasan, boleh nambahkan. Baik, mengingat waktu pula ya, tinggal 8 menit. Di sini sudah bergabung juga Pak Ustadz Solahuddin. Silakan, mungkin ada yang mau disampaikan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dokter. Eh, Mungkin saya sedikit ya yang ingin saya sampaikan terkait KKN ini. Ya, barangkali kita bisa sekalian syiar untuk kampus kita ke masyarakat, baik itu di desa yang ada di Babakan Madang ataupun di Sukaraja, dengan menunjukkan sikap dan akhlak kita yang baik. Ya, itu saja sih mungkin. Jadi kita bisa mengibarkan bendera Sirojul Falah dan merekrut masyarakat supaya bisa masuk kuliah di perguruan tinggi kita, Sekolah Tinggi Agama Islam Sirojul Falah. Itu aja mungkin Pak Dokter ya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum. terima kasih. Tadi ada juga Pak Fuad Hasan. Pak Fuad, ada yang mau Ustadz Sofyan disampaikan? ada juga, Ustadz Ya, Sofyan, Ustadz Fuad. Silakan, Kak Prodi kita dulu nih. Silakan. silakan Ya, Pak terima Fuad. kasih Pak Dr. Nur Hasan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saja ini mungkin apa ya menguatkan dari apa yang tadi sudah disampaikan bahwa kita sudah tahu semua ya bahwa KKM ini sekali seumur hidup. Tuh. Jadi tidak akan lagi terulang momentum KKN ini atau KKM ini ya. Artinya ketika misalkan rekan-rekan mahasiswa nanti melanjutkan kuliah S2, S3, tidak akan lagi ada itu KKM. Maksud utamanya bahwa momentum KKN ini hanya sekali seumur hidup. Rekan-rekan mahasiswa untuk saya kira bisa apa ya memaksimalkan program KKN ini ya untuk bukan hanya sebatas akademik ya bukan hanya sebatas nilai tapi juga untuk hal pengabdian kepada masyarakat itu yang paling penting dan yang tak kalah pentingnya adalah tadi juga ada beberapa yang menyinggung soal program kerja atau apa namanya soal bagaimana nanti kondisi di masyarakat di desa dan seterusnya saya kira prinsip utama program kerja itu adalah keberlanjutan ya itu yang paling penting saya kira jadi rekan-rekan mahasiswa nanti peserta KKM eh, itu saya apa namanya kampus menginginkan program kerja itu bersifat berkelanjutan sustainable gitu ya jadi artinya setelah selesai nanti KKM itu komunikasi kita kemudian koordinasi kita dengan warga setempat silaturahmi kita tetap manjang ibarat orang Bogor tuh manjang ya kontribusi kita juga manjang kemudian apa namanya welas asih kita juga manjang dan seterusnya karena itulah yang akan dikenang oleh masyarakat di lokasi KKM ya jadi ini bukan sebatas soal nilai dan akademik ini bukan sebatas pembelajaran tapi ini juga soal eh, pengabdian kepada masyarakat ya dan juga kalau dalam bahasa teologis ini juga soal amal soleh kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Saya kira itu tambahannya. Terima kasih Pak Dr. Misno dan Pak Dr. Nur Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fuad. Lanjut Pak Ahmad Sofyan. Ada yang mau disampaikan?
Pak Ahmad Sofyan. Silakan, Ustaz Sofyan. Cukup memantau Ya, saja. betul ya. Ya, terima kasih Ustaz Sofyan. Tadi yang Ustaz Salahuddin, insya Allah nanti memang, ya itu memang jelas ya, itu insya Allah itu ini menjadi syiar dari Sirajul Falah. Dan nanti juga insya Allah untuk masing-masing kelompok juga akan kita berikan juga ini brosur ya, brosur juga untuk agar mungkin mengajak, termasuk juga program yang sifatnya itu kemarin itu satu desa satu sarjana gitu, atau mungkin satu RW satu sarjana itu juga nanti kita akan sampaikan juga. Dan sosiologi berarti nanti kan insya Allah untuk pembekalan nanti banyak yang kita libatkan, ada Pak Nana, pertama Pak Dr. Edi, Pak Nana, kemudian Pak Salahuddin juga di pembekalan nanti insya Allah, termasuk juga Kak Prodi pasti gitu ya insya Allah ya. Oke, terus tadi Pak, kalau Pak Dr. Fuad, insya Allah ya kita akan mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan nih untuk program dari KKM ini ya, khususnya tadi memang sustainable-nya itu diharapkan memang terus gitu. Jadi komunikasi itu memang saya juga ingat sekali tuh, saya KKM tahun 2020 2022 kalau saya 2002 itu sampai sekarang juga masih komunikasi luar biasa. Jadi sebulan itu betul-betul terasa dekat gitu ya ke masyarakat. Oke, Pak Dr. Hasan tadi ada siapa? Mungkin ada Pak Nana Ada atau mungkin di Pak Bu Hasan. Dr. Haji Darlina. Bu Haji. Haji Darlina. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Atau Pak Dr. Jenal. Ada Pak Dr. Jenal tadi. Ada ya. Iya, ini banyak nih. Ini memang terbatas 100 ini, jadi sebagian nggak bisa masuk ini. Lanjut aja, lanjut. Oh, lanjut. Masya Siap. Allah. Siap. Terima kasih Pak Dr. Jenal ya. Kayaknya sambil ngopi itu Pak Dr. Zainal. Saya sambil makan singkong ini. Sini, ngopi. Mantap. Silakan Oh iya, Pak ini Dr. dari Jenal. Mungkin ada yang atau mau Pak disampaikan Pak Nana. atau Pak Nana silakan dulu mungkin. Tadi Pak Dr. Zen lagi ini Kayaknya udah kayaknya. banyak ya. Satu malam enggak? Udah Baik, banyak ya. sedikit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf telat baru nyampe. Oke, baik, yang saya hormati Pak Dr. Misno dan rekan semua dosen dan tentunya para peserta KKM ya. Tentunya yang ingin saya sampaikan itu semangat untuk menjalankan KKM yang akan dilaksanakan, dan tentu harus solid nantinya. Solid setiap kelompok ya, satu sama lain mungkin dan kekompakan dan sebagainya gitu ya. Terkait dengan tadi program ada yang menanyakan itu, nanti ya tentu mengalir, dan sebagian itu ya tadi ya udah banyak disampaikan bagaimana kita berkecimpung di masyarakat, apa yang dibutuhkan masyarakat, dan juga mungkin ada terobosan yang sehingga di situ sinkron ya dengan masyarakat, itu akan lebih baik lagi. Mungkin juga bisa menanamkan ini ya, sehingga pada saat teman-teman sudah melaksanakan KKM selesai itu, teman-teman akan dikenang gitu kan, dan diminta untuk terus silaturahmi, itu yang akan menjadi kebanggaan KKM tentunya seperti itu ya Pak Dr. Misno, seperti itu. Itu saja, salam semangat ya untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nana untuk ininya ya, luar biasa sekali nih. Jadi untuk DPL insya Allah sudah kita sepakati bahwa nanti ya satu DPL utama dengan satu DPL kedua itu akan membimbing 2 kelompok dan 2 desa ya. Nah, ini juga nanti kita akan bagi ya untuk mudah-mudahan tidak berjauhan gitu ya. Jadi satu desa ya atau 2 desa itu 1 dosen pembimbing utama dengan 1 dosen pembimbing lapangan kedua ya. Ini kita bisa sinergi, mudah-mudahan nanti lebih baik lagi. Ya, kemudian nanti kalau ini waktu nanti mau terbatas mau ditutup, pokoknya ada di grup, baik grup yang dari PLPK ataupun grup yang KKM, kami sangat terbuka sekali untuk usulan-usulannya gitu ya. Usulan-usulan misalnya apa nih usulannya, berarti kalau dari Pak Zen lagi nih, setuju Pak Dokter datang pada cuek pergi di Tangisi ya, kemarin waktu di Sukatani biasanya ini yang ini anak-anak gitu ya, di Gunung Gelis juga sama gitu ya, ketika perpisahan itu bernangis-nangis, sudah sedih-sedih semuanya gitu ya. Ya itu boleh lah, itu sangat bagus sekali. Tapi tadi kembali ke Pak Dr. Fuad sampaikan, yang lebih utama itu adalah memang ada kesinambungan
gitu ya. Jadi kalau saya lihat juga tadi misalnya di Bojongkoneng, kemudian di Gunung Gelis, kemudian Cijayanti, itu kalau saya sebut ya, termasuk Cibanon juga, itu masyarakat lokalnya kan dari sisi pendidikan, mohon maaf ya, punten pisan ya, agak kurang. Pertama itu. Yang kedua, misalnya tadi wilayah Babakan Madang itu kan dikuasai oleh oleh perumahan gitu ya, oleh Sentul City. Ya itu juga menurut saya ancaman dalam arti ya, ancaman ekonomi yang bisa menjadi sebuah kesempatan, bisa menjadi sebuah ancaman. Ya kemarin misalnya yang di Gunung Gelis itu fakta ya ini ya fakta bahwasannya ya mereka masyarakat lokal itu cuma jadi tukang kebun, tukang jadi jaga villa gitu ya, paling jagang kecil-kecilan di pinggir jalan. Nah ini sangat menurut saya sangat berbahaya sekali. Kemudian kalau di Cibanon kemarin masalahnya itu adalah tentang ya di mana-mana sih banyak ya tentang judi online. Ya jadi anak mudanya itu ini kan dengan judi online selain juga ada masalah dengan Sumarekon di sana terkait dengan lahan ataupun yang wilayahnya itu di RW 1 RW itu yang banjir ya kan Panana itu ya di sana itu ya. Nah, itu juga menarik juga. Kemudian kalau di Sukaraja juga sama sebenarnya. Kalau Sukaraja itu kan dikelilingi oleh Bogor Lakeside ya di situ. Nah tadi Sentul juga sama mulai dari mana tuh pokoknya dari ujung. Nanti yang di Sentul kayaknya di Desa Sentul ya dengan Ustaz Salahuddin nih kayaknya nih mudah-mudahan dapat karena masuk ke desa. Nah, jadi wilayahnya itu kalau kalau ibu dan bapak sekalian teman-teman semua paham itu, jadi mulai dari ujung ujung utaranya itu adalah Tugu Pancakarsa gitu ya, Tugu Pancakarsa, terus ke arah selatan gitu ya. Ya kita nggak di perumahan Sentul City-nya nggak lah ya. Jadi di pinggir-pinggir Sentul City itu ya di Babakan Madang terus ke atas sampai dekat-dekat Gunung Pancar, kemudian ke Bojongkoneng, kemudian ke bawah Cijayanti, itu baru masuk ke Sukaraja. Ya sebelah sini nanti ada yang wilayah-wilayah Sentul. Jadi sebenarnya nggak terlalu jauh sih, dekat sebenarnya itu. Jadi rata-rata sebagian besar tadi makanya ekonominya itu menurut saya itu sangat terancam sebenarnya itu ekonomi dan juga eksistensinya gitu ya. Nah itu kemudian juga dari sisi pendidikan, dari sisi ekonomi, termasuk juga keagamaannya. Nah, jadi saran saya sih mungkin nanti lebih banyak program bentuk itu sosialisasi ya, sosialisasi edukasi misalnya tentang pinjaman online, pinjol, kemudian juga judi online ya, kemudian juga tadi stunting gitu ya. Itu kayaknya yang paling banyak itu termasuk mengajarkan entrepreneur atau wirausaha. Seperti itu ya. Baik, terima kasih kepada DPL yang sudah hadir. Insya Allah, kayaknya tadinya kita rapat hari Selasa, tapi kalau agak mungkin terlalu mepet besok, kayaknya mungkin hari Kamis mudah-mudahan ini ya. Hari Kamis mudah-mudahan ada waktu semuanya nanti untuk rapat DPL nanti mungkin kita undang juga untuk bagaimana karena nanti untuk DPL itu adalah yang akan memberikan nilai ya salah satunya nanti adalah adanya artikel dari PKN. Masih belum kebayang nggak apa-apa nanti aja. Jadi sekarang fokus kepada pembelajaran dulu sampai selesai karena insya Allah untuk KKM ini akan dilaksanakan setelah pembelajaran semester ganjil ini selesai. Itu Pak Dr. Nur Hasan ya. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, intinya sih kita pengen semua paham, bisa memahami dan ya betul-betul kita bisa laksanakan tadi dengan baik dari program KKM ini. Ya, Punten Pak Dosen. Untuk pembayaran paling lambat kapannya? Pak Ahmad Rikondi ya, pembayaran Pak Wisnu. Pak Alex tidak ada ya? Iya, iya. Silakan mungkin bisa sambil tanya nanti kita lanjutkan ke Pak Alex. Pertanyaannya apa mungkin bisa tanya juga ya? Biar langsung lah. Waktu pembayaran Pak Wisnu tadi ditanyakan. Boleh diulang lagi Pak Dokter, nggak kedengeran? Suara saya nggak? Agak keputus tadi. Coba boleh diulang lagi. Pertanyaannya batas terakhir pembayaran tadi Pak Wisnu. Terdengar nggak suara saya? Ya, betul, betul. Ya, kalau dari kemarin saya komunikasi dengan Teknopi, dengan Ustadz Alex ya, bahwa akhir pembayaran itu tanggal 28 Desember 2024. Jadi masih ada waktu sekitar 12 sampai 15 hari lagi, gitu ya. Oke, itu nanti kira-kira kalau mamanya kepaksa sekali gitu ya, mungkin nanti bisa komunikasi. Intinya kita batasi sampai tanggal 28 Desember 2024 gitu ya. Jadi ya boleh nyicil lah dari sekarang gitu ya. Tadi dari 28 ya mungkin apa namanya nanti kalau mamanya ada hal-hal yang lainnya bisa dikomunikasikan. Itu untuk batas pembayaran. Mudah-mudahan sudah pada gajian ini ya tanggal 28 ini. Ya, itu Pak Nur Hasan ya. Siap. Cukup mungkin kali ya, rekan-rekan mahasiswa.
Cukup. Oh, cukup baik. Nanti pun kita buka diskusi di grup atau perwakilan kelas masing-masing. Silahkan bisa menghubungi kami Saya di baru bisa masuk, panitia. Pak. Oh begitu, baik. Nanti ada rekaman videonya akan di-share oleh Pak Misno ya. Biasanya juga rekamannya akan di-share. Nanti rekan-rekan mahasiswa yang tidak bisa masuk ataupun yang tertinggal bisa melihat rekaman video tersebut. Baik, saya mengingatkan kembali untuk agenda di KKM ini adalah tanggal 11 kita akan melakukan pembekalan terhadap mahasiswa calon peserta KKM. Lalu tanggal 18 kita akan ada acara pelepasan sekaligus pembukaan. Mungkin nanti diatur kembali waktunya, diinformasikan kembali karena besok hari Kamis panitia beserta DPL baru akan mengadakan rapat. Adapun desa yang akan dituju pun sama, baru besok akan kita rapatkan. Itu saja pertemuan kita pada sore malam hari ini. Mudah-mudahan yang tadi sudah disampaikan rekan-rekan mahasiswa dapat memahaminya bersama. Kita akhiri, kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Nur, Pak Dr. Nur Hasan, Pak Dr. Edi, Pak Ustaz Sama-sama. Salahuddin, Terima Pak kasih semuanya. ya, Pak selagi nih Pak Fuad ya, Pak Dr. Fuad Ya, nih, terima sama-sama, kasih. Pak. Semangat nih.